Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM 859451306 dengan prodi PGSD. Saya akan menjawab tugas filsafat ilmu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu? Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjaga kualitas dan arah pendidikan melalui 3 pilar utama. Yang pertama itu ada ontologi atau hakikat pendidikan, memastikan pendidikan bertujuan mengembangkan manusia seutuhnya melalui akal, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, epistemologi atau cara belajar, menguji bagaimana ilmu diperoleh dan diajarkan. Pilar ini memastikan kurikulum dan metode belajar yang digunakan logis, benar, dan bebas dari bias. Yang ketiga, ada aksiologi atau tujuan dan etika, menilai manfaat ilmu pendidikan. Pilar ini memastikan ilmu yang diajarkan beretika, berkeadilan, dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, filsafat ilmu berfungsi sebagai rem agar pendidikan tidak berubah menjadi indoktrinasi atau kecocokan yang kaku, melainkan tetap menjadi ruang pengembangan nalar yang kritis dan terbuka. Persoalan yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna menjadi filsafat ilmu sebagai laboratorium hidup dengan mengubah teori rumit menjadi kebiasaan berpikir luas, refleksi etis, dan pemahaman metode ilmiah, bukan sekedar hafalan. Berikut adalah cara keduanya saling melengkapi. Uji teori di dunia nyata. Pendidikan menjadi tempat menguji dan mengembangkan teori filsafat ilmu lewat praktik belajar sehari-hari yang sesuai dengan konteks. Membiasakan berpikir kritis. Pendidikan melatih kita untuk tidak langsung percaya pada informasi. Ini adalah dasar utama filsafat ilmu untuk menganalisis kebenaran secara logis. Membangun kesadaran etis. Pendidikan menanamkan nilai moral agar ilmuwan selalu bertanggung jawab secara sosial, sehingga penemuan baru benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Persoalan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut dengan pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu adalah alat analisis yang sangat tajam untuk membongkar masalah pendidikan. Menggunakan 3 pilarnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita bisa melihat pendidikan secara menyeluruh, mulai dari apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, hingga apa tujuan akhirnya. Berikut adalah penjabaran dalam dunia pendidikan. Ontologi, apa yang dipelajari, berfokus pada arti tujuan pendidikan. Pisau ini mempertanyakan apakah sistem pendidikan hanya mengejar nilai angka atau benar-benar membangun karakter dan potensi siswa seutuhnya. Epistemologi atau cara belajar, melainkan menilai epistemologi atau cara belajar, menilai metode epistemologi atau cara belajar, menilai metode dan cara guru mengajar. Analisis ini memastikan apakah cara yang digunakan seperti diskusi atau praktik benar-benar membuat siswa paham, bukan sekadar menghafal.
Aksiologi atau manfaat ilmu, menilai kegunaan ilmu bagi siswa. Analisis ini memastikan agar ilmu yang didapat tidak hanya berguna untuk mencari kerja, tetapi untuk membuat siswa menjadi manusia yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat. Intinya, ketiga pilar ini memastikan pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tapi juga berkarakter dan bermanfaat bagi sekitarnya. Persoalan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum. Persoalan keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu membuat pendidikan lebih terarah dan bermakna. Secara aksiologi atau nilai tujuan, filsafat menemukan karakter seperti apa yang ingin dibentuk. Sementara secara epistemologi atau cara belajar, filsafat memandu bagaimana ilmu pengetahuan diajarkan agar lebih aplikatif dan mudah dipahami siswa. Berikut penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penerapan nyatanya dalam kehidupan sekolah. Yang pertama, dalam membuat kurikulum. Tujuan belajar atau aksiologi. Kurikulum dirancang untuk membentuk manusia yang mandiri dan berkembang seutuhnya. Contohnya, pada kurikulum Merdeka, siswa didorong untuk belajar sesuai minat dan potensi mereka, bukan sekedar mengejar nilai. Materi pelajaran atau epistemologi. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang, materi pelajaran tidak hanya berupa hafalan teori. Kurikulum saat ini lebih fokus pada cara memecahkan masalah dan keterampilan berpikir kritis. 2. Dalam cara belajar mengajar. 2. Dalam cara belajar mengajar dalam kelas. Belajar lewat bertanya atau epistemologi. Guru tidak hanya menyuapi siswa dengan jawaban siswa diajak belajar layaknya ilmuwan, membuat dugaan, mencari data sendiri, hingga menarik kesimpulan. Siswa sebagai pusat pembelajaran atau aksiologi dan ontologi. Siswa bukanlah botol kosong yang hanya duduk diam mendengarkan. Mereka adalah subjek aktif yang belajar melalui diskusi, kerja kelompok, dan praktik langsung agar memiliki karakter dan empati yang baik. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.